apalagi di Batu Licin sini kan ya, gue lihat sono penambang, sono kaya dengan tambangnya, sono kaya dengan sawitnya, sono kaya dengan ininya, kaya dengan ini. Sedangkan dia mungkin sekolahnya pinter kuno, tapi kok lebih kaya sama lulusan SMP gitu. Benar Ustaz, banyak itu banyak ya benar. Nah, ini jadi sakit jiwa kita ya. Podcast singkat bersama Ustadz Nizar Saad Jabal Hafizahullah membahas perihal rumah tangga. Bagaimana suami bersikap bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan rumah tangga. Semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan lupa follow akun Andi Mila Official baik di Instagram, TikTok, dan YouTube @andamiliofficial. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Perkenalkan sebelumnya ana yang dirahmat Abu Rafa. Yuk kita ikhtiar untuk meraih rumah tangga yang sakinah. Alhamdulillah di samping ana telah hadir tamu spesial guru kita Ustadz Nizar Saad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati. Ustaz, Barakallahu fiik. sebelum Anda sangat berterima kasih Ustaz telah meluangkan waktunya untuk memberikan wejangan-wejangan kepada Anda pribadi dan teman-teman Anda. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda pribadi dan keluarga serta teman-teman Anda. Amin, Allahumma amin. Baiklah, mungkin Ustaz, Anda ada sedikit ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin diawali perihal masalah nafkah Ustaz. Yaitu bagaimana cara mengambil sikap yang bijak oleh seorang suami untuk membagi nafkah antara istri dengan ibunya dengan kondisi yang pas-pasan Ustaz. Karena banyak sekarang itu seorang suami memiliki kondisi yang pas-pasan. Bahkan mungkin sangat kekurangan untuk anak dan istrinya, tetapi tetap memberikan 50% biasanya untuk ibunya. Itu bagaimana menyikapi yang seperti itu? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Memang masalah uang ini selalu menjadi pemicu ketidaknyamanan di keluarga, pemicu ketidakharmonisan di keluarga, jadi penyebab keributan terus dalam keluarga. Sangat-sangat. Dalam kondisi yang disebutkan tadi itu, sebetulnya pertama prinsip dasarnya dulu, prinsip iman ini harus kita bangun. Benar. Ya, prinsip iman dengan Allah, mengenal keagungan, kesempurnaan Allah pada sifat-sifatnya. Ya. Kemudian iman dengan takdir Allah. Ini harus menonjol dulu. Bagaimana bentuknya? Pertama, kita harus yakin iman bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki seseorang di luar dari kebutuhan dia. Oh siap. Ya, pasti wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi tidak ada satu makhluk pun di muka bumi pasti Allah sudah jamin rezekinya. Ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu ada rezeki kamu yang sudah dijamin. Kita harus yakin bahwa rezeki kita ini sudah dijamin sama Allah. Yang kedua, rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, sudah diberikan, itu pasti cukup. Karena itu yang sudah ditentukan oleh Allah, dan apa yang ditentukan sama Allah itu pasti baik dan sempurna kebaikan. Ya. Ini dua hal itu. Dua hal Kita yang harus mendasar Ustaz ya. mendasar iman bahwa rezeki kita dijamin sama Allah, Siap. dan kemudian iman bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita ini pasti cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, posisi rezeki yang Allah berikan kepada kita ini lebih sedikit dibanding orang lain Yang ada di luar sana. yang ada di luar. Siap. Nah, ini adalah takdir yang Allah berikan. Nah, ini takdir Allah sama Anda. Makanya dalam masalah ini Rasulullah SAW bilang, jangan Anda melihat kepada orang yang di atas. Benar Ustaz. Nah, kadang orang ngerasa rezekinya itu gak cukup, kurang, itu karena dia ngelihat orang. Dia ngelihat si fulan, lihat si fulan, apalagi di Batu Licin sini kan ya, lihat sono penambang,
sono kaya dengan tambangnya, sono kaya dengan sawitnya, Sawitnya, ya. sono kaya dengan ininya, kaya dengan ini. Sedangkan dia mungkin sekolahnya pinter, cum laude, tapi kok lebih kaya sama lulusan SMP gitu ya. Benar Ustaz. Seperti itu banyak ya benar. Nah, ini jadi sakit jiwa kita ya. Jangan melihat orang yang di atas Anda. Undur ilaman huwa asfala minkum, melihat kepada yang di bawah. Di bawah kamu itu masih banyak orang-orang yang pendapatannya lebih kecil dari Anda. Berarti intinya itu Nah. harus banyak-banyak bersyukur. Makanya kelanjutan hadis itu Allah tazdari nikmatullah, sehingga kalian itu gak akan merendahkan nikmat yang Allah berikan. Siap, insya Allah. Siap. Nah ini tiga ini. Yang pertama, rezeki kita itu pasti dijamin. Allah apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti cukup. Ya. Gitu loh. Kemudian apapun yang di tangan kita itulah takdir dan ketentuan Allah. Oh, siap. Nah, gimana caranya kita bersyukur? Berarti yang keempat apa? Lihat yang di bawah. Banyak orang yang lebih kurang dari Anda, penghasilannya lebih sedikit, tapi dia masih bisa memenuhi semuanya. Kebutuhannya benar Ustaz. Gitu. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan itu bagaimana? Sekarang untuk menjawab pertanyaan itu adalah si suami ini harus pandai-pandai memanage keuangan dia. Benar. Dia nggak harus mematok umpama 50% nggak bisa juga. Sama kita punya anak yang satu SD, yang satu kuliah. Iya, beda kebutuhannya. Nah, itulah logikanya sebetulnya sederhana, nyambung gitu loh. Ibumu sendirian, Iya, iya kan? Siap. Terus sedangkan Anda istri di rumahmu ada istrimu, Ada ada anak, Benar. mungkin kontrakan juga ngontrak Iya, benar. rumah. Apakah terus Anda samain dengan ibumu yang notabene dia rumah sudah sendiri satu rumah nggak ngontrak? Siap. Ya kan kebutuhannya sudah berbeda. Benar, benar. Jangan menggunakan rumus pokoknya. Kata orang Jawa kan pokoknya gitu kan. Pokoknya buat ibu saya 5%. Ya Anda nggak bijak dong. Iya. Lihat dengan skala Sisi kebutuhan Ustadz ya. Jadi harus Ibumu bijak. butuh berapa dalam sebulan? Oh ibu saya butuh sebulan 100.000. Oke, umpamanya. Terus kamu nyumbang berapa? Saudaramu nyumbang berapa? Bagi-bagi gitu ya. Oh saya sekian. Terus kamu berapa? 30.000. Saudaramu yang ini sekian. Ini. Sehingga tercukup kebutuhan ibu. Oh, siap. Jangan pokoknya ibu sebulan harus 500.000. Gitu ya kan nggak bisa. Jadi faktor ke skala kebutuhan. Nah ini yang insya Allah bisa seimbang nanti semua. Siap, siap. Ya. Siap. Siap. Oke, Ustaz. Untuk yang berikutnya ini bagaimana sikap suami yang benar di dalam rumah tangga? Karena tidak jarang banyak suami yang lebih dominan di rumah tangga, Ustaz. Misalnya suami ini menyerahkan sepenuhnya itu pola pengasuhan anak, kebutuhan rumah tangga diatur oleh istri, terus masalah sekolah juga oleh istri. Pokoknya segala sesuatunya itu istri, sehingga ketika ada kesalahan itu Istri disalahkan si istri. Nah ini bagaimana istrinya syariat nggak mau disalahin. menyikapi? Istrinya nggak mau disalahin. Bukan tidak mau disalahin. Yang realitanya. Iya benar. Suaminya nyalain istri, Siap. istrinya nggak mau disalahin. Ya. Ya udah. Oh gitu. Nah, terjadilah Tom and Jerry the series. Iya. Akhirnya kejar-kejaran Ustaz ya. Tom and Jerry the series. Iya. Lucu jadi jangan. Jadi semua ini harus belajar, harus mengerti. Ya, saling memahami Siapa satu yang sama lain. punya tanggung jawab utama dan siapa yang menjadi direktur operasional perusahaan gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap semua itu? Rasulullah SAW sudah menggariskan ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Iya. Suami itu penanggung jawab utama semua. Siap. Atas keluarganya semua dia tanggung jawab. Berarti masalah istrinya, masalah anak-anaknya, Benar. kemudian masalah kebutuhan istri, kebutuhan anak, Benar. kemudian masalah pendidikan anak-anaknya, itu semua tanggung jawab suami. Semua suami. Tanggung jawab suami semua.
Terus tanggung jawab. Istri ini bagaimana Ustaz? Nah, sabar nanti dulu. Terus istri mau duduk seloncor di rumah gitu. Iya, nggak boleh juga. Iya. Sono ke airmu. Nah gitu. Iya. Ya enggak kan? Benar Ustaz. Enggak. Semua sampai urusan istilahnya makan, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan gitu istilahnya. Itu semua tanggung jawab suami. Karena dia sebagai pemimpin. Karena dia penanggung jawab utama. Anaknya pendidikan, sekolah, itu tanggung jawab semua ada suaminya. Nah, Rasulullah SAW pun mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Sedangkan istri tanggung jawab atas apa yang ada di rumah suaminya. Makanya kalau kita bilang kalau perusahaan kan ini penanggung jawab operasional. Iya, benar. Nah, suami yang bertanggung jawab semua, istri bertanggung jawab sisi operasional rumah. Siap. Urusan kebutuhan rumah, suami memang yang tanggung jawab utama. Betul. Tetapi ini buat butuh apa di rumah? Betul. Kebutuhan rumah hari-hari, ya kan istri yang tahu. Benar. Cuma suami dari atas aja ngeliat. Gitu. Istri tahu sabun butuh sekian ini. Dan istri tahu. Disitulah perempuan itu menanggung jawab atas apa yang ada di rumah suaminya. Pendidikan siapa anaknya, suami yang tanggung jawab. Oh ini sekolah di sini, ini sekolah di sini, ini sekolah di sini, suaminya yang bertanggung jawab. Nah, setelah anak itu sekolah, di sekolahan ini siapa yang ngurusin? Istrinya yang ngurusin. Karena itu hal yang bersifat teknis. Jadi operasional rumah, teknis rumah, ya baru istri. Gitu. Jadi suami nggak bisa dia lepas tangan. Ya anak mau tahun ini mau pendaftaran. Udah urusan kamu, nggak bisa. Iya. Harus jawab, ini sekolah pendidikan anak saya ke depan gimana? Pada intinya harus sama-sama Ustaz. Ya, lagi mikir strategis. Betul. Ini sekolah sono aja karena kurikulumnya bagus, sekolahnya bagus, dan sebagainya. Ya sudah, nanti yang ngurus siapa silakan kalau suaminya sibuk kerjaan apa. Istrinya yang ngurus di hari-hari kerja ke sekolah, datang istrinya yang nanya. Oh, tapi suaminya yang bertanggung jawab untuk ngontrol. Untuk urusan kebutuhan pokok, suaminya bilang, oh untuk kebutuhan 1 bulan saya budget sekian. Kamu nggak boleh lebih dari sekian karena penghasilan saya sekian. Ini buat safety tabungan, yang ini buat kebutuhan pokok. Sudah, kamu nggak boleh lebih. Nanti yang teknis ngurus ke bawahnya siapa? Istri. Ya udah biarkan istrinya. Benar. Siap. Ya kan, kenapa kamu beli sabun merek ini? Kenapa kamu beli sabun ini 2 galon? 1 galon aja cukup. Sudahlah. Itu ranah kewenangan istrimu. Yang penting Anda memberikan budget Ya. sekian dan istrimu tidak boleh bablas keluar dari itu. Bagaimana dia mengatur supaya Ya, itu? ini uang untuk operasional rumah, untuk makan, minum, untuk kebersihan rumah, untuk kebersihan pribadi kita semuanya. Ini kamu atur. Ya, bolehlah kalau ada lebih-lebih kamu beli baju boleh kamu pakai umpama. Benar. Ya, habis itu dia yang mengatur sendiri itu operasionalnya. Disitulah perempuan itu amanah, memegang amanah. Makanya disebut di Al-Quran, as-salihatu qanitat hafizat. Dia disebut hafizat, yaitu perempuan yang menjaga harta suami yang dipegang. Yang dikasih budget sebulan. Nah, di situ. Nah, sehingga itu jadi ranahnya perempuan pada akhirnya juga. Siap Ustaz. Oke. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas wejangan-wejangannya. Boleh Ustaz memberikan sedikit saran-saran kepada para suami di luar sana Ustaz. Barakallahu fikum, akhi, para suami semuanya. Semua ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kita ini tidak memahami aturan. Sama lalu lintas juga begitu. Kalau kita nggak ngerti aturan ya kacau orang berkendara di jalanan. Semuanya apapun kalau tanpa ilmu ya akhirnya
oli bekas pun dijadikan minuman di oplos. Padahal kan dia bisa minum madu kan, mungkin warnanya mirip-mirip. Benar-benar mirip-mirip. Mirip-mirip kan. Mirip warna cuma beda rasa Ustaz. Tapi terkadang-kadang rada koplak sih. Siap. Siap. Jadi kita ini harus punya ilmu membedakan mana susu, mana air kaji. Siap. Iya kan? Siap. Nah, begitu pula dalam keseharian kita mana petunjuk Allah, mana petunjuk Rasulullah SAW, agar hidup kita ini berjalan sesuai dengan petunjuk hidayah dari Allah. Pasti akan baik. Kuncinya kita nggak tahu, kita bertanya. Siap. Jangan tersesat baru nanya, tapi sebelum berjalan bertanyalah. Siap. Jangan sudah kecemplung kot baru nanya gimana caranya saya jalan biar nggak tercemplung sama ikut. Khair Ustaz. Nanti diketawain sama kucing nanti. Tapi bertanyalah sebelum jalan. Nah, Dan bertanya sama yang ahlinya Ustaz ya. iya, masa nanya roti sama montir, nanti coklatnya diganti sama oli. Jangan montir mobil ya nanya sama montir, jangan nanya sama tukang roti, nanti dikasih sama butter sama Siap. Siap. ya, gitulah ya. Siap. Barakallah. Siap. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Semoga wejangan-wejangan Ustaz ini bisa Anda aplikasikan untuk Anda pribadi dalam keluarga dan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak Ustaz.